Turkmenistan memiliki kawan api yang terus menyala dengan api yang tidak pernah padam selama 40 tahun belakangan. Nyala api yang berada di gurun pasir yang bernama Darvaza tersebut bukan karena aktivitas vulkanologi, tapi karena gas yang berada di daerah ini. Tak diketahui asal-muasal munculnya kawah dengan api yang tidak pernah padam ini dengan jelas. Konon katanya, tahun 1971 sekelompok ahli geologi datang ke Karakum guna mencari tambang gas. Ketika itu, Darvaza telah menjadi salah satu lokasi yang berada di Turkmenistan. Hampir seluruh wisatawan yang datang menempatkan kunjungan ke pintu negara sebagai prioritas tempat ini yang memang paling banyak diperbincangkan. Turkmenistan memiliki kawan api yang terus menyala dengan api yang tidak pernah padam selama 40 tahun belakangan. Nyala api yang berada di gurun pasir yang bernama Darvaza tersebut bukan karena aktivitas vulkanologi, tapi karena gas yang berada di daerah ini. Tak diketahui asal-muasal munculnya kawah dengan api yang tidak pernah padam ini dengan jelas. Konon katanya, tahun 1971 sekelompok ahli geologi datang ke Karakum guna mencari tambang gas. Ketika itu, Darvaza telah menjadi salah satu lokasi yang berada di Turkmenistan. Hampir seluruh wisatawan yang datang menempatkan kunjungan ke pintu negara sebagai prioritas tempat ini yang memang paling banyak diperbincangkan. Sekitar 70% wilayah Turkmenistan berupa gurun pasir. Pasalnya, di negara ini terdapat gurun Karakum yang luas. Tak heran jika berkunjung ke sana, sebagian perjalanan akan dihabiskan melintasi padang pasir. Itulah beberapa fakta dari negara kaya minyak yang tengah diderahi perinflasi dan kekurangan pangan meluas ini. Bagaimana, tertarik berkunjung ke Turkmenistan? Negara ini paling sulit dimasuki karena prosedurnya rumit, tidak heran jika dijuluki sebagai Korea Utaranya Asia Tengah, karena menutup diri dengan dunia luar. Penduduk negara ini tidak bebas berpendapat, informasi dari luar pun juga dibatasi, bahkan turis sekalipun sangat sulit untuk masuk walau syaratnya terpenuhi. Pemerintah Turkmenistan sengaja menutup diri dengan dunia luar agar penduduknya tidak mendapat pengaruh buruk dari luar dan stabilitas negara tetap terjaga. Bagian yang paling mencolok dari bendera baru ini adalah garis vertikal merah bordo yang di atasnya terdapat desain rumit yang terdiri dari 5 gul karpet motif masing-masing terkait dengan suku Salor, Teke, Sarik, Yomut, dan Chaudhor. Latar belakang bendera Turkmenistan berwarna hijau, lambang agama Islam. Bulan sabit putihnya melambangkan keyakinan akan masa depan yang cerah. 5 bintang ditujukan untuk panca indera, dan 5 titik pada setiap bintang ditujukan untuk wujud materi yang berbeda cair, padat, gas, kristal, dan plasma. Turkmenistan dinobatkan sebagai negara pemilik tiang bendera tertinggi dan bendera terluas di dunia. Tinggi tiang bendera tersebut mencapai 133 meter, sedangkan ukuran benderanya yakni 52,5 x 35 meter. Saat dipimpin Presiden Saparmurat Niyazov, sejumlah undang-undang aneh disahkan pemerintah. Misalnya saja pertunjukan sirkus dilarang karena tidak sesuai dengan budaya Turkmenistan. Selain itu, warganya dilarang memakai gigi emas dan legging. Uniknya, nama bulan dan hari Masehi diganti dengan simbol dan tokoh nasionalnya. Lucunya lagi, saat presiden seumur hidup itu ingin berhenti merokok, ia langsung melarang warganya merokok di tempat umum. Setelah Niyazov wafat di tahun 2006, sang pengganti Gurbanguly Berdimuhamedov juga tak jauh berbeda. Meski menghapus sejumlah undang-undang aneh Niyazov, peraturan yang dirilis Berdimuhamedov tak kalah nyeleneh. Misalnya, melarang beredarnya mobil hitam dan lebih memilih mobil putih karena menganggap warna putih bisa mendatangkan keberuntungan. Aturan ini terlihat unik dan eksentrik, warga dilarang memiliki mobil warna hitam, konon alasannya adalah aura negatif dari warna tersebut. Di negara ini disarankan untuk memilih mobil berwarna putih karena dipercaya mendatangkan keberuntungan, sebab warna hitam bisa mendatangkan aura buruk. .
Ibu kota Turkmenistan bernama Ashgabat, daerah ini layaknya perpaduan antara Pyongyang dan Las Vegas. Hal ini karena air mancur, jalan raya, patung, dan bangunan putihnya yang sangat ikonik. Sepanjang hari yang cerah, pusat kota ini akan bersinar lantaran marmernya yang putih. Memang di tempat tersebut dihiasi dengan marmer putih sehingga Ashgabat pernah masuk ke dalam Guinness World Record lantaran mempunyai kepadatan marmer tertinggi. Karpet produksi Turkmenistan adalah kualitas terbaik dan terindah di dunia yang ditenun dari benang wol, kapas dan sutera. Pola khas karpet dari negara ini sangat mempesona dan ditenun secara tradisional oleh kaum wanitanya. Namun seiring perkembangan teknologi, permadani Turkmenistan dibuat dengan teknologi mesin, namun hasilnya tetap bagus dan tidak mengurangi nilai estetika dari produk terbaik dunia tersebut. Melon yang manis, segar, dan ukurannya besar menjadikan buah ini sebagai komoditas kebanggaan Turkmenistan. Bahkan, popularitasnya sudah dikenal di seantero kawasan Uni Soviet. Saking bangganya dengan buah bundar ini, ditetapkanlah sebuah hari peringatan nasional untuk merayakan melon. Hari melon itu dirayakan setiap hari Minggu kedua di bulan Agustus setiap tahunnya. Turkmenistan terkenal peternakan kudanya. Peternakan kuda yang terkenal adalah peternakan kuda Ahalteke yang berada di bagian selatan Turkmenistan. Kuda-kuda ini dulunya digunakan untuk perang, tetapi sekarang dipakai untuk pacuan kuda. Di samping kuda, juga ada peternakan unta Arvana. Kuda Ahalteke menjadi gambar dari emblem Turkmenistan. Turkmenistan adalah negara polisi. Kamu akan melihat polisi di mana-mana. Hotel, kafe, dan bahkan bus yang kamu naiki. Jangan berbicara hal-hal yang sensitif, seperti bicara politik atau mengkritik presiden dan jangan mengambil gambar gedung pemerintah atau kantor polisi. Telepon, fax, dan barang milik semua dimonitor.